Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Sabtu pagi ini tanggal 18 Januari 2025. Kita bersyukur sama Tuhan karena di hari kita dipelihara sama Tuhan. Setiap pagi kita dengar firman Tuhan. Setiap pagi kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sampai di hari ke-18 di bulan Januari baru di tahun 2025 ini anugerah Tuhan. Buktikan bahwa Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau selalu hubungan fellowship akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Bapa di surga. Karena suatu hari kelak kita rindu masuk ke surga. Mau masuk ke surga harus akrab dengan pemilik surga. Pemilik surga itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat kita cintai. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan pagi ini saya mau menyanyikan saya cinta Tuhan Yesus. Karena sebentar kita mau membaca. Setiap pagi kita baca perjanjian lama berhubungan dengan raja-raja, saudara ya. Kita mau baca 1 Raja pasal 15, cukup pendek, hanya 8 ayat. Karena Abiam Raja Yehuda tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Belajar kita, biar kita anak-anak dari Yesus beda dengan mereka. Kualitas beda. Kita anak yang cinta sama Tuhan Yesus. Dan kita cinta Tuhan Yesus. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah Yesus. Ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Mu, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga, haleluya. Saya cinta Tuhanku, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus,
nama Bapakku, nama Tuhanku, namaku Yesus, Yesus, Juru Selamatku. Aku cinta Engkau Yesus, aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Haleluya. Sucikan pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku. Aku cinta Tuhan Yesus sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi inilah pagi yang indah. Hidupku ada di dalam tangan-Mu Bapa. Aku bangga dan ku bersyukur Bapa, karena kasih-Mu sempurna. Sungguh aku cinta Engkau Bapa. Aku mau taat kepada firman-Mu. Aku mau setia. Aku tidak mau seperti raja-raja, mereka-mereka yang tidak taat, menyakiti hati Tuhan. Biar hidupku sepanjang hidupku menyenangkan hati Tuhan. Selalu menurut akan firman Tuhan. Hanya menyembah kepada Yesus. Bukan kepada patung, bukan kepada dewa. Tidak ada di dalam hatiku. Selain hanya satu nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sangat-sangat kupuji, kuhormati, kujunjung tinggi. Aku cinta Engkau Bapa. Sampai suatu hari kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, wajah dengan wajah. Dan aku berjumpa dengan Yesus, aku menyembah Engkau Bapa. Aku cium kaki Yesus. Aku cinta Engkau, aku sembah Engkau, aku memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Sabtu pagi ini 18 Januari 2005. 2 minggu lagi. Selamat tinggal Januari. Waktunya cepat. Sungguh 2 minggu lagi. Berarti kita sudah masuki bulan Februari. 2 minggu. 2 minggu lagi. Berarti tidak lama saudara. Sudah catat ya. Berarti besok hari Minggu. Minggu yang ke-3 sore, tanggal 19. Ya, minggu yang ketiga. Ya, mungkin cepat sekali. Berarti 2 minggu lagi, minggu yang pertama di bulan Februari. Waktu cepat sekali, saudara. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, selalu saya suka ayat ini, saudara. Ya, pegangan jadi saudara, jangan bosan kalau saya suka baca ayat ini. Berulang-ulang saya tidak pernah bosan. Seperti saudara pernah bosan nggak makan minum? Padahal minum yang sama, minum air putih. Saya tidak pernah bosan minum air putih. Karena di dalam air putih ada Tuhan Yesus. Di dalam firman Allah ada Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus. Seperti saudara makan juga. Makan nasi. Tidak pernah bosan setiap hari makan nasi. Makan 3 kali selalu pakai nasi. Tidak pernah bosan? Tidak pernah bosan. Akan memberikan kesehatan. Sama dengan Yesus. Ya, lebih dari nasi soal kalau Yesus. Karena dia pencipta. Di atas segala-galanya. Karena kita bisa makan nasi, bisa minum air putih, itu karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan. Kita bisa bernafas, bisa saya main gitar, bisa nyanyi, saya selalu Sabtu pagi, nanti malam, tiap hari saya sudah berjalan 4 tahun, sudah berjalan 4 tahun lebih Nani ya. Ini karena Tuhan Yesus. Bapakku Yesus hidup. Yesusku hidup. Yesusku raja segala raja. Semangat aku ikut Yesus. Bapak Ibu harus semangat menjadi anak Tuhan Kristen militan. Jadi Kristen yang tenanan, jangan Kristen-Kristenan. Tapi Kristen benaran sungguhan. Dan Kristen yang benaran, baca firman Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus yang bilang. Jikalau saudara semua mengasihi cinta Tuhan, saudara semua bersama saya akan menuruti segala perintah Tuhan. Ini ayat 15. 23, jawab Yesus kepada kita semua. Jika Bapak Ibu bersama saya mengasihi Tuhan Yesus, maka kita semua, Bapak Ibu Saudara, akan menuruti firman Tuhan Yesus. Dan Bapakku itu Tuhan Yesus akan mengasihi Bapak Ibu bersama saya. Dan janji Tuhan Yesus akan datang kepada Bapak Ibu Saudara bersama saya. Dan akan diam bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya di sorga. Ini janji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Raja pasal 15 ayat 1-8 cukup pendek ya. Tapi yang penting ada kalimat yang sangat dalam buat menyentuh buat setiap kita. Mari kita baca 1 Raja 15 ayat 1-8 demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam
bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Jadi ini beda, saudara. Yerobiam ini raja Israel untuk di utara, ya, di utara. Ya, jadi sama-sama disebut. Kenapa Yerobiam? Karena Rehabiam kan mati. Kemarin sudah kita baca yang kemarin udah mati. Nah, sekarang lanjutannya itu namanya yaitu Abiam, saudara ya. Jadi penggantikan ini Abiam untuk raja Yehuda. Ya, Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah anak Absalom. Jadi kelanjutannya, jadi Abiam ini boleh bilang lanjutan dari Rehabeam. Jadi yang memerintahkan dua pecah, utara dan selatan. Ya, utara dipegang oleh keturunan Yerobeam. Ya, Yerobeam adalah murid daripada Salomo yang tangkas itu. Ya, karena pecahnya karena Salomo sudah berdosa. Ya, ini kalau zaman Raja Daud bagusnya maka Tuhan sayang kepada Daud karena dia tidak pernah membuat patung-patung, tidak pernah. Salomo jatuh ya karena istrinya banyak. Ya, tapi Daud konsisten. Dia cuma salah daripada dia waktu nikah sama Betseba istri Uria, itu aja yang keliru dia. Tapi Raja Daud tidak pernah menyimpang hatinya untuk menyembah patung, membuat dewa-dewa, tidak ada. Tapi kalau ini raja berikutnya banyak, saudara. Termasuk Rehabeam, termasuk ini Abiam. Coba kita baca. 3 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibu ialah Maakah anak Abi hanya 3 tahun. Abiam hidupnya dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Ayah sebelumnya, ya ini saudara. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada, ini tolong garis bawahi saudara. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud moyangnya, maka disebut Yesus. Tuhan menyebut seperti Daud papanya. Berarti kesimpulannya Daud tidak pernah menyimpang. Dalam arti tidak menyimpang, dia tidak menyembah patung, dewa, tidak. Dia selalu nurut dengan firman Tuhan. Daud bagus loh saudara. Kalau saya baca dalam Kisah 13 ya, saya menangis saudara. Mari Bapak Ibu, kita mau tiru orang-orang ada dalam Alkitab. Nomor 1, tiru Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tiru hamba Tuhan, anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang berpaut kepada Tuhan. Saya mau baca nih saudara. Kisah 13 karena menyangkut soal Daud ayahnya ya. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Saya menangis baca ini. Menangis artinya saya refleksi diri supaya saya menjadi anak dari Tuhan Yesus, seorang yang berkenan di hatiku. Mari ikut Yesus pribadi-pribadi, bukan komunitas, saudara. Kita diizinkan komunitas dalam rangka memberikan nasihat, ya, mendoakan Samuel, tapi ikut Yesus tetap Tuhan lihat pribadi-pribadi. Maka dikatakan seorang Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Maka saya katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi anak Tuhan yang tidak berkenan sama Tuhan. Kalau saudara berkenan sama Tuhan, saya berkenan. Saudara mau minta apa saja, pasti Tuhan akan tolong. Karena hidup berkenan. Berarti permintaan kita juga harus berkenan sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam daging, saudara. Jangan. Ya, jangan seperti Abiam ini. Tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Tapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Membiarkan Yerusalem berdiri. Karena di dalam Yerusalem nanti Yesus. Nah, ini karena nubuatan. Jadi saudara dengar ya. Suruh baca Yerusalem ada di ribuan tahun sebelum ada di perjanjian baru. Ini dituliskan ribuan tahun saudara. Yang sudah ada Yerusalem. Disebut Yerusalem. Bahwa nanti Yesus dia akan sering masuk ke Yerusalem. Di sini katakan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Maka Yerusalem sudah dari ribuan tahun sudah diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Jadi ini Abiam atau Rehabeam itu memimpin. Ya, termasuk Raja Daud, Salomo, sudah ribuan tahun Yerusalem untuk bangsa Israel. Bukan bangsa yang lain, saudara. Sampai detik ini
Saya sudah 62 kali ke Israel, 62 kali ke Yerusalem, yang sampai dipertahankan oleh Tuhan untuk tetap dipegang oleh bangsa Israel. Ya, Yerusalem berdiri. Ya, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Nah, coba ini. Ya, kecuali dalam perkara Uria orang lain. Jadi kecuali satu hal dosa Daud di sini. Ya, sepanjang umur hidupnya dia berkenan sama Tuhan. Makanya Tuhan izinkan Kristus keturunan dari Daud. Ya, Yusuf, ya, suami Maria itu dari keturunan Yehuda dari Daud. Karena Daud hidupnya, hatinya berkenan. Ini firman Allah ngomong, bukan saya. Firman Allah katakan ini, Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria yang itu. Mari menjadi komitmen kita mau berkenan sama Tuhan sepanjang umur kita, berkenan sama Tuhan. Jangan sampai sama panjang umur kita tidak berkenan. Kalau tidak berkenan, berlaku Matius 7 ayat 21 23. Aku tidak kenal kamu, nyala kamu dari sini, kata Yesus itu. Dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tapi mari kita menjadi anak dari Yesus. Sehingga kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Sehingga kita berkenan sama Tuhan. Dan ada perang antara Rehoboam dan Yeroboam. Seumur hidupnya. Coba yang ke-6. Ada perang. Karena hidupnya Abiam juga enggak benar. Keturunan dari Abiam tidak berkenan sama Tuhan. Ini Abiam. Ya tidak dengan sepenuh hati. Ya. Terus berikutnya ayat 7. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda dan sejarah? Dan ada perang antara Abiam dan ada perang terus-terusan, so nggak ada damai di Israel karena ada dosa. Dan setiap kita kalau tidak ada damai, ada dosa. Dosa kesombongan, dosa yang tidak beres hatinya. Maka jaga hati, saudara. Jaga hubungan akrab dengan Tuhan. Jaga artinya hidup di dalam firman Tuhan. Maka selalu saya katakan berjaga dan berdoa. Berjaga artinya rajin baca Alkitab dan hidup di dalam firman Tuhan dan penuh dengan doa. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Sungguh. Ayat 8. Kemudian Abiam mendapatkan perhentian bersama dengan nenek moyangnya, yang dikuburkan di kota Daud. Maka Asana yang menjadi raja menggantikan dia. Coba nih, Abiam akhirnya mati. Apa artinya matinya seorang apabila hidupnya tidak berpaut kepada Tuhan? Sungguh, suatu hari kalau setiap kita mati, saudara, tinggalkan dunia ini. Maka selama hidupnya, harus hidupnya berkenan sama Tuhan. Dan saya akan menjadi hamba Tuhan berkenan. Mari kita mau sama-sama. Kita mau satu garis, Bapak Ibu bersama saya. Satu garis dengan Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Yesus, kata firman Tuhan, hidup kita berkenan sama Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan bertindak di luar firman. Standarnya firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu semua, saudara semua, hidup sehat rohani. Hidup berpaut dengan firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Sejalan dengan firman Tuhan. Sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Buktikan kita cinta Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.